mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Di era modern ini, menjadi mahasiswa bukan hanya soal masuk kelas, mengerjakan tugas, mengumpulkan nilai saja. Setiap hari kita dihadapkan pada tumpukan deadline, notifikasi grup kelas yang tidak pernah berhenti, dan tekanan yang datang dari berbagai arah. Contohnya seperti dari orang tua, dari dosen, dari lingkungan, bahkan dari diri kita sendiri. Kadang kita merasa harus selalu kuat, selalu produktif, selalu terlihat baik-baik saja, padahal di balik senyum yang kita tunjukkan adalah yang tidak terlihat. Ada pikiran yang penuh sesak, dan ada rasa takut gagal yang diam-diam terus menggorok-goti. Setiap hari rasanya sama. Bangun pagi, buka laptop, lalu tiba-tiba malam sudah datang, tapi tugas tidak pernah benar-benar selesai. Kesehatan mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, serta berkontribusi pada komunitasnya. Pada mahasiswa, kesehatan mental menjadi aspek krusial karena masa studi adalah proses transisi yang penuh tuntutan kognitif, emosional, dan sosial. Kadang aku bertanya, sejak kapan hidup hanya soal mengejar waktu? Sejak kapan nilai menentukan seberapa pantas aku merasa cukup? Dalam era modern, mahasiswa menghadapi komunikasi tekanan akademik dan non-akademik yang tinggi, beban tugas, sistem evaluasi berkelanjutan, tuntutan prestasi, serta persaingan antar teman sebaya dapat meningkatkan resiko stres akademik. Peneliti menunjukkan bahwa stres kronis pada mahasiswa dapat berdampak pada fungsi eksekutif otak, termasuk perhatian, memori kerja, dan kemampuan pengambilan keputusan. Menjadi mahasiswa di era modern bukan cuma tentang belajar. Ada tekanan akademik, tuntutan produktivitas, ekspektasi orang tua, sampai rasa takut kalah saing. Semua bercampur jadi satu, membentuk kecemasan yang tidak selalu terlihat. Selain faktor akademik, mahasiswa juga berhadapan dengan tantangan psikososial seperti adaptasi terhadap lingkungan baru, tuturan kemandirian finansial, masalah relasi, dinamika keluarga, hingga paparan media sosial yang pemicu perbandingan sosial. Perpaduan berbagai tekanan ini dapat memicu munculnya gejala kecemasan seperti depresi ringan, kelelahan emosional, burnout akademik, bahkan penurunan motivasi belajar. Aku pernah sampai di titik di mana tubuh ada di kelas, tapi pikiran entah kemana. Tertawa bersama teman, tapi hati terasa kosong. Tidur cepat, tapi bangun tetap lelah. Itu saat aku sadar, mungkin aku tidak baik-baik saja. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental pada mahasiswa umumnya tidak muncul secara tiba-tiba. Beberapa indikator ilmiah yang sering ditemukan antara lain seperti kesulitan tidur, penurunan konsentrasi, iritabilitas, kelelahan berkepanjangan, menghindari aktivitas sosial, serta menurunnya minat terhadap kegiatan akademik. Jika tidak dikenali lebih awal, kondisi ini dapat memengaruhi performa akademik dan kualitas hidup secara berkeseluruhan. Aku mulai belajar bahwa menjaga waras bukan berarti semua harus sempurna. Kadang itu berarti berani berhenti sebentar. Menjaga kesehatan mental bukan hanya tindakan preventif, tetapi kebutuhan psikologis dan fisiologis. Strategi ilmiah yang terbukti efektif antara lain mengelola waktu dengan baik, menjaga kualitas tidur, melakukan regulasi emosi, memperkuat dukungan sosial, mengurangi multitasking, serta menerapkan teknik mindfulness yang dapat menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis. Dalam kasus tertentu, mahasiswa juga disarankan untuk mengakses layanan konseling profesional yang dapat memberikan intervensi berbasis bukti seperti cognitive behavioral therapy atau sering kita sebut dengan CBT. Ini bukan tentang menjadi mahasiswa paling hebat, tetapi tentang tetap menjadi manusia, dan itu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu menjaga waras di tengah tugas. Take care of your mind, you matter. Bye.
Pada akhirnya, kesehatan mental adalah fondasi bagi proses belajar. Mahasiswa yang mampu menjaga keseimbangan psikologisnya cenderung memiliki motivasi yang stabil, kemampuan berpikir jernih, dan adaptasi akademik yang lebih optimal. Karena belajar tidak hanya membutuhkan kemampuan intelektual, tetapi juga kestabilan emosi dan kesejahteraan psikologis. Menjaga kesehatan mental bukan sekadar pilihan, tetapi bagian terpenting dari keberhasilan akademik dan kehidupan jangka panjang. Jadi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian semua dimanapun kalian berada dan apapun masalahnya. Bye-bye.